Gue pertama kali jualan itu di Tokopedia. Gue waktu itu belum ngerti market sama sekali, cuman ngandelin yang gue tahu. Jadi dulu gue emang terbiasa tuh belanja di Tokopedia, jarang banget di Shopee atau marketplace lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama gue Amrizal. Gue tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan. Kebetulan gue jualan buat saat ini khusus produk susu, khusus untuk ibu yang tidak keluar ASI-nya atau ya kesulitan buat ngasilin ASI. Jadi fokus usaha gue sekarang susu yang berada di bawah 1 tahun gitu. Mungkin kita flashback sedikit, gue dulu tahun 2020 itu pertama kali gue kena PHK. Di saat PHK itu gue bingung banget lah, gue harus ngapain, gue nyari kerja juga susah. Dan kebetulan nyokap gue juga bidan, jadi ada resource tambahan dari nyokap gue, itulah gue mulai jualan. Jadi kebetulan nyokap gue bidan dan sales yang berkecimpung dalam dunia bidan itu banyak banget, termasuk produk-produknya. Salah satunya itu susu untuk anak bayi. Nah, dari produk-produk mereka yang sampai saat ini gue pakai itu ada Frisian Flag, Vidoran, SGM. Nah, itu bisa gue pelan-pelan jualin pada saat itu. Jadi dimulai dari PHK gue mulai jualan sehari itu gue paling cuma jualan satu produk, 3 produk. Itu awal dorongan dari nyokap gue semuanya. Gue diarahin buat udah daripada PHK belum dapat kerja, coba jualan di marketplace. Dari mulai saat itu ya gue taruh lah pertama-tama ya seadanya banget, jadi belum ada optimasi produk, foto seadanya pakai handphone. Gue taruh ya, gue cuman modal HP aja sih, gue taruh terus di marketplace dan gue tinggalin aja nggak peduli itu gue mau ini produk ini laku apa enggak, karena emang passion gue pertama bukan buat jualan, tapi emang gue kuliah selesai kerja, itu mimpi gue pertama. Setelah dari situ kok mulai banyak yang beli, gue naruh 1-3 produk habis dan akhirnya gue berani stok. Dan nggak lama setelah 1 bulan, kurang lebih 1 bulan setelah gue di PHK, gue emang masih sambil ngeplay perusahaan dan gue dapet. Dari situ gue mulai kerja lagi, tapi susu gue yang gue jualin produk gue masih tetap jalan sampai saat itu. Jadi nggak gue tinggalin, itu ya cuman buat tambah-tambah lah, buat uang transport. Tapi ternyata makin lama setiap gue kerja, permintaan dari pembeli itu semakin banyak, orderan. Jadi setiap gue pulang kantor tuh kurang lebih jam 6, jam 7 sampai rumah, gue masih packing sampai jam 9, jam 10 malam, dan itu yang ngebebanin gue. Jadi gue tetap kerja, bangun pagi biasa kayak kantor biasa, dan malam itu gue harus packing lagi. Itu berlangsung terus sampai akhirnya di bulan ke-9 tahun 2021, ya kurang lebih bulan 9 atau bulan 8 bahkan. Ya, jadi kurang lebih tuh pekerjaannya ya 9 bulanan gue kerja, gue beraniin diri buat resign dari kantor gue. Karena gue yakin produk gue nih pasti bakal, kalau gue seriusin bakal lanjut lagi. Dan dari situ mulailah bisnis gue yang pertama bener-bener yang gue seriusin, yaitu 2021 akhir. Sekitar bulan November Desember itu baru gue pure masuk ke bisnis gue, fokus ke situ. Dan ya itu belum banyak sih demand-nya, produknya. Dan akhirnya baru topnya itu puncak peak marketnya ketika bulan 3 atau bulan 4 tahun 2022. Dan masih bertahan sampai sekarang sih. Itu awal mulanya usaha. Oke, saat itu gue pertama kali jualan itu di Tokopedia. Gue waktu itu belum ngerti market sama sekali, cuman ngandelin yang gue tahu. Jadi dulu gue emang terbiasa tuh belanja di Tokopedia, jarang banget di Shopee atau marketplace lain. Gue cuma naruh di Tokopedia, terus kemudian gue expand ke Shopee, terus baru ke Lazada, ke Bukalapak, Blibli gitu, sampai sekarang. Oke, itu dari produk gue kan sekarang belum banyak sebenarnya, variasinya belum banyak. Kayak mereknya tuh sekarang baru cuman Vidoran, kayak yang tadi gue bilang, Vidoran, SGM, Frisian Flag. Ya itu kurang lebih sekarang sebulannya itu 9.000 piece 1 bulan, kurang lebih 9.000 piece ya.
sampai ya kalau awal-awal nggak mungkin segitu, tapi pas peak-peaknya mulai peak gue belanja sebanyak itu tuh kurang lebih di bulan 6 bulan 7 tuh baru berani gue yakin nih susu yang gue beli selama 1 bulan ini bakal habis. Oke, untuk pengalaman unik gimana ya, karena experience setiap marketplace ya, khususnya marketplace di Tokopedia, Shopee atau Lazada, dia emang bikin experience berbeda sih. Kayak di Tokopedia itu marketnya kebanyakan ibu-ibu, tapi masih campur nih, kadang orang tua yang beli itu bapak-bapak, karena emang setahu gue masih banyak nih cowok-cowok atau orang tua yang main di Tokopedia, karena emang market Tokopedia kan sebenarnya masih campur, cuman lebih dominan ke cowok menurut gua. Tapi kalau di Shopee dia emang bener-bener cewek tuh hampir dominan sih. Cowoknya juga ada tapi lebih banyak di cewek. Dan karakteristik di Lazada sebenarnya juga sama, dia cowok cewek. Dan menurut gua sih yang paling bagus buat saat ini dari demand itu Shopee, Lazada, baru Tokopedia. Dan nanggepin customernya juga sebenarnya nggak bisa dengan perlakuan yang sama. Jadi di situ yang menariknya, ketika demand-nya banyak, ternyata karakteristik dari marketplace-nya juga beda-beda. Untuk strategi buat sekarang, menurut gue percaya sih kalau di marketplace itu buat datengin traffic, kedua trust, nanti baru bisa closing. Jadi dari ningkatin traffic itu kan pertama ya lu harus bisa optimasi produk lu. Mungkin di awal-awal gue pas awal baru mulai merintis usaha itu gue nggak ada optimasi, karena ya cuman modal gue pengen jualan aja, antara laku apa enggak itu urusan belakangan. Tapi ternyata kan jalurnya beda. Setelah udah banyak demand, gue mulai evaluasi, ternyata sebenarnya produk ini tuh masih bisa di-up lagi ketika foto produknya itu diperbaiki. Jadi gue bisa dapetin traffic yang lebih banyak, exposure yang lebih banyak, gue bisa closing. Ketika foto produknya udah bagus, ya optimasi produk itu nggak cuma foto aja sih, copywriting, judul, terus dari video, atau mungkin barang yang gue jual itu ada BPOM-nya, itu nambahin trust, itu salah satu strategi juga. Jadi ketika di produk itu muncul, foto gue itu yang apa sih yang bikin beda sama kompetitor gue, itu yang pertama ketika dapetin traffic. Yang kedua, ketika foto produk udah selesai, yaitu segimana mungkin lu bisa ngejar pembeli lu supaya mereka ngasih ulasan yang terbaik. Jadi ketika mereka udah selesai transaksi, kita harus follow up mereka sampai ya kita minta tolong lah buat minta tolong reviewnya dan bintang 5-nya. Kurang lebih kayak gitu sih, dan itu berjalan sampai sekarang. Ya mungkin tambahannya ya, karena kita berjualan produk komoditas, selain foto produk sama ulasan, harga sih. Pertama itu harga itu yang nentuin banget buat decision dia either beli atau enggak. Karena mungkin trustnya dapet, kemudian menariknya dapet, exposure traffic dapet, tapi ketika harganya nggak menarik, karena produk yang kita jual ini kan sudah pasti distributornya satu, dan kompetitor yang lain juga dia pasti distributornya sama. Ketika distributor sama, kita udah beda dari yang lain dari foto produknya, tapi cutting price-nya nggak menarik, itu bisa jadi nggak closing juga. Jadi ada 3 sih menurut gue, ada foto, ulasan, dan harga gitu. Oke, untuk prestasi terbaik ya, sebenarnya dengan jadi gue tuh setiap bulan ada komposisi pembelanjaan yang kayak yang tadi gue bilang, pertama 9.000 piece per bulan. Sebenarnya tanpa habis, maksudnya tanpa sisa, dan itu barang habis dalam 1 bulan, itu menurut gue udah menarik banget. Tanpa harus gue nyisain bulan depan, ini ada harusnya di bulan kemarin, ini masih bisa dijual lagi nih. Sebenarnya yang terbaik itu bukan karena lu bisa jual lebih banyak atau enggak, ketika seberapa menarik lu bisa jual barang dalam 1 bulan selesai, dan bulan kedua nggak ada tanggungan sisa dari bulan kemarin, itu udah menurut gue itu udah best sih, udah terbaik. Jadi setiap bulannya bakal datang barang yang baru, dan expirednya pasti nambah karena kan barang baru gitu. Jadi yang dipelajarin dari
susu di bawah 1 tahun, susu bayi khususnya. Market ini sebenarnya unik karena kita nggak bisa nyiptain market yang akan demand yang banyak, karena sebenarnya demandnya itu sendiri udah ada problemnya dari si ibunya yang ketika dia kesulitan memproduksi ASI, khususnya ibu yang berkarir, yang sibuk lah, jadi dia jarang ketemu anaknya, harus pompa ASI. Tapi ketika si ibunya udah capek, produksi ASInya itu pasti turun. Jadi di situ menurut gua bisa dijadikan inilah salah satu alternatif buat bisnis gitu. Ini ada marketnya loh ternyata. Jadi gue bisa masuk ke situ dan sebenarnya itu banyak, itu problem umum lah. Kenapa makanya susu ini tuh ada diciptakan gitu. Berdasarkan riset gue ya, ini riset gue, mungkin bisa beda pandangnya sama orang lain. Jadi di marketplace itu, ketika orang beli susu, yang gue lihat kan gue juga bisa ngeliat ulasan dan review kompetitor dong. Nah mereka itu rata-rata buat packagingnya itu banyak banget yang miss. Jadi mereka cuman susu, misalnya dia pesen 2 susu, terus kardus, terus dilakban aja udah. Jadi yang sering problem itu ketika ya problem itu sebenarnya di ekspedisi kurir ya. Ya mereka kan pasti kan lempar atau ya biasalah dalam pengiriman karena buru-buru dikejar target. Ya pasti kardus itu kadang sering rusak, atau kalau mungkin dari sellernya cuman lakbannya sedikit, jadi dia bisa gompal, atau jadi ketika masih dalam pengiriman dia udah sobek dan kebuka kardusnya. Ketika kena hujan itu selesai, kardusnya habis. Dan sedangkan problem utama dari kita berjualan online, yaitu kita harus bisa mengantisipasi ketika gagal COD. Kalau kita gagal COD, bagaimana supaya mengusahakan ketika paket itu balik lagi ke kita masih dalam keadaan yang baik dan kita masih bisa jual lagi. Nah, dan menurut gua yang kenapa gue bisa jualan sampai sekarang ya salah satunya yang membedakan dari market lain, packaging gue itu double, bahkan bukan double lagi, 3 layer mungkin. Jadi udah dari susu, terus dikasih plastik, dikasih kardus, dikasih bubble wrap lagi. Jadi banyak lapisannya. Jadi ya itu yang bikin trust juga salah satunya. Kenapa marketnya itu masih berpihak ke online shop yang gue jalanin sekarang. Itu ngebantu banget sih. Kalau suka dukanya ya mungkin duka dulu kali ya. Kalau dukanya ya itu buat nemuin formula yang sampai sekarang harus butuh berbulan-bulan. Kayak yang tadi packaging aja, karena gue pasti kan masih sama lah kayak komputer yang lain. Kenapa barangnya sampai ke gue tuh rusak. Akhirnya ada evaluasi sampai dan itu nggak sebentar. Jadi ada biaya yang gue keluarin, biaya buat belajar lah, biaya kerugian susu itu rusak sampai sini, dan gue harus evaluasi kenapa gini supaya dari ekspedisi walaupun ditulis fragile pun mereka nggak ngaruh ada stiker itu atau enggak, karena ketika sampai sini barang rusak. Dan seringnya itu komplain dari paling sering itu kalau gue kirim keluar Pulau Jawa kayak ke Riau, Sumatera, Sulawesi, mereka kadang sering komplain kenapa barang yang diterima itu penyok lah atau mungkin sobek. Nah dari situ yang terus kita evaluasi sampai akhirnya packaging kita sekarang udah yang mungkin yang terbaik gitu. Itu dukanya. Jadi ada biaya yang harus gua keluarin sampai nemu formula yang terbaik lah sampai sekarang lah bisa dipakai gitu. Kalau sukanya ya menurut gua ini freedom of time-nya sangat-sangat ini ya. Karena yang ini nggak gue dapetin ketika gue masih kerja atau masih jadi karyawan. Karena kalau bangun pagi dan harus pergi ke kantor macetan, ngebut, dan ketika sampai kantor pun mungkin keadaan fisik lu udah nggak seoke pas lu masih sebelum berangkat ke kantor karena udah capek di jalan. Itu salah satu yang menurut gue lebih baik lah. Itu yang bisa dipertimbangin kenapa lu sebagai karyawan mungkin lu banyak pressure atau mungkin lu banyak kedumel akan kerjaan lu yang akhirnya kan jatuhnya ke diri lu sendiri, yang jatuhnya yaitu ngerusak diri lu sendiri. Makanya kenapa gue beraniin ke usaha ya freedom of time-nya, dan ya beda pressure lah, karena pressure akan atasan itu lebih nggak enak menurut gue. Jadi ya mungkin passion juga sih gitu.
Oke, kegagalan yang pernah yang gua temuin ya, itu pernah juga. Jadi gua jual satu dus itu isinya kurang lebih 24 piece. Jadi barang yang datang dari pabrik kita kan berarti nggak bakal buka dong ketika sampai itu ada orderan persatuan ya, grosiran. Ketika ada yang beli, dia beli satu dus, gue nggak QC lagi nih dalamnya seperti apa karena dia masih disegel oleh pabrik. Jadi waktu itu sempat beberapa kali, ini mungkin miss QC dari pabrik ya. Jadi ini udah di luar kuasa QC dari usahanya. Jadi dari pabrik itu mungkin fisik luarnya oke, tapi pas dalam itu ternyata ada yang sobek lah kardus dalamnya. Terus ada juga yang karena itu produk susu untuk di bawah 1 tahun, dia free sendoknya kadang nggak ada. Jadi ada juga yang expirednya itu dia nyelip yang udah lalu gitu. Itu salah satu problem juga sih. Kemudian problem lainnya, kegagalannya mungkin di ekspedisi. Jadi kita sangat banget bergantung sama ekspedisi. Ketika ekspedisi lagi rame atau mungkin di tanggal-tanggal event tertentu seperti kayak tanggal cantik 99 10 10 itu pasti ekspedisi bener-bener ngebludak banget pengirimannya. Jadinya pengiriman kita tuh tersendat banget. Yang harusnya estimasi sekian hari tapi customer ya pasti komplain ya itulah. Jadi kita sangat bergantung sama ekspedisi ya, khususnya ya ekspedisi di Indonesia karena menurut gue masih kurang banget lah, dan penanganan itu nggak ada. Pernah juga gue barang hilang, jadi ketika COD nggak ketemu sama, jadi buat sampai sekarang sistem COD itu ketika dia udah nyampe ke customer ya, pembelinya, dan nggak ketemu, dia bakal balik lagi return ke gudang dan besok bakal dicoba lagi. Jadi COD itu 2 kali kirim. Ketika dia nggak ada, dia harus balik lagi barangnya ke seller. Sering banget kayak tim ekspedisi tuh kayak nggak mungkin kurang tanggap ya. Jadi ada beberapa tuh barang yang hilang, yang jadinya nanti diganti ke uang. Cuman sebenarnya bukan uang yang kita pengen ganti, tapi kan barang. Jadi supaya kita masih bisa repeat gitu. Kita ada trustnya juga sama ekspedisi ini. Kalau hilang-hilang terus kan, ya itu bakal jadi problem sih sebenarnya. Gitu. Jadi buat usaha gue sampai saat ini bukan cuma online, gue offline juga. Offline itu gue bukan buka toko, tapi gue supplier ke toko-toko offline susu. Jadi income gue bukan cuma dari online marketplace, tapi gue ada juga ke offline. Kalau memang dia di online kurang, pasti gue sebar ke offline. Gimana caranya supaya dalam 1 bulan ini gue selalu barang baru dan barang baru. Jadi nggak pernah ada barang kesisa. Gitu sih. Jadi gue nyiasatin. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga ada offline yang rutin beli ke gua. Jadi ya kemungkinan buat barang stay atau nggak habis itu kecil sih. Untuk rencana ke depan ya, expand tuh pasti ada. Mungkin belum dari expand dari segi quantity, ya mungkin dari profitnya. Jadi kita bertahap supaya bisa naikin profitnya pelan-pelan. Walaupun mungkin sekarang kalau misalkan dicari produk gua itu mungkin penjualnya udah paling banyak di Shopee, tapi karena dengan adanya bantuan dari trust, video, atau ulasan dari teman-teman pembeli, gue harapannya sih bisa naikin profit pelan-pelan. Jadi mudah-mudahan sih nggak ada lagi trust issue ke harga, karena mereka emang beli berdasarkan kebutuhan beli, dan dia udah yakin kalau emang produk ini tuh asli dan digaransi juga. Pesan-pesan ini kan udah di tahun 2022 akhir, dan selama gue ngejalanin usaha ini ada sih penyesalan gue kenapa nggak dari dulu aja. Maksud gue kalau emang jadi usaha itu bukan cuma lu sekedar ada modal, mungkin modal itu menurut gue nomor 2 lah. Yang pertama itu lu harus yakin ketika lu keluar dari zona nyaman, lu harus yakin gue bakal survive di sini. Tapi jangan serta-merta lu yang tiba-tiba nggak ada apa-apa, tanpa ada lu knowledge atau pengetahuan apapun, lu langsung terjun ke bisnis, itu salah besar. Karena ilmu pertama itu ya lu harus pengetahuan dulu, lu harus asah dulu. Kenapa lu harus ngerti market,
Jadi pertama yang dicari itu bukan produk menurut gue, tapi market. Ketika marketnya lu udah paham, produk itu pasti ngikutin. Karena menurut gue lebih susah cari market, spesifik itu susah, spesifik market itu lebih susah dibandingkan lu cari produk. Produk itu bisa banyak banget, dan produk itu bisa ngisi semua market sebenarnya. Dan ketika lu udah pilih market market A, nah lu bisa pilih produknya kayak gitu. Dan apa ya, usaha itu pertama pengetahuan, modal itu menurut gue ngikutin. Modal itu ngikutin, kenapa gue bilang nomor 2? Karena lu percuma modal gede, lu tiba-tiba dikasih duit 50 juta tanpa lu ada pengetahuan, ya lu pasti bakal boncos. Ketika lu pengetahuan lu udah oke dan bisnis lu konsepnya paham, nah modal itu baru penting. Lu harus expand, lu harus memperbesar usaha lu. Gimana lu bisa bayar gaji karyawan, lu gimana bayar operasional. Jadi ya menurut gue yang pertama sih pengetahuan dulu, dan jangan pernah ragu ketika emang keyakinan lu udah oke akan bisnis, ya silakan gitu. Sekian dari gue Amrizal, thank you banget buat semuanya. Semoga ini bisa buat belajar buat teman-teman semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.